Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Ibu Yunar Yuningsi dalam mata kuliah biologi sel. Materi kita kali ini adalah tentang cellular respiration dan fermentasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat hubungan yang sangat erat sekali ya antara pernapasan dengan respirasi. Kita seringkali merasa terengah-engah seolah-olah kurang nafas kalau sedang melakukan aktivitas fisik ya. Dan kadang-kadang ketika kita melakukan aktivitas yang sangat berat, tubuh ini terasa sangat lapar. Ingat nggak waktu kalian kecil gitu? Ketika berenang seolah-olah tuh aduh sangat lapar sekali, maka waktu kecil sambil berenang ya sambil makan gitu ya. Nah, ketika kita melakukan aktivitas fisik, sebetulnya yang kita gunakan itu ketika kita dalam proses pernapasan itu yang diambil di udara itu adalah oksigen ya. Kemudian nanti oksigen itu dibawa ke paru-paru, diolah, diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian nanti luarannya itu adalah karbon dioksida. Nah, bagaimana proses respirasi di dalam seluler atau di dalam sel? Nah, proses respirasi di dalam sel itu dijalankan oleh mitokondria ya. Nah, sinar matahari melalui cahaya fotonnya itu diikat melalui suatu proses yang disebut dengan fotosintesis. Dari fotosintesis itu dirubah dari materi yang organik menjadi oksigen, kemudian nanti digunakan oleh makhluk hidup, dalam hal ini adalah animalia dan organisme yang lainnya gitu. Kemudian nanti di dalam mamalia ini nanti akan dirubah ya menjadi karbon dioksida dan air. Nah, proses pengubahan ini, respirasi seluler ini dijalankan di dalam mitokondria. Nah, di dalam mitokondria ini molekul-molekul ini nanti akan di breakdown menjadi adenosin trifosfat dalam suatu proses hidrolisis. Aliran energi dan pendaur ulangan kimiawi dalam ekosistem itu dilakukan di alam ya, melalui energi sinar matahari, kemudian masuk ke dalam suatu proses ekosistem yang dijalankan dalam fotosintesis ya. Di situ terdapat perpindahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, di mana kloroplas itu mengubah energi cahaya dengan mengkonsumsi karbon dioksida dan air dan menghasilkan glukosa dan oksigen melalui proses fotosintesis. Mitokondria ini menghasilkan energi, dalam hal ini adalah adenosin trifosfat atau ATP dan panas, dengan mengkonsumsi glukosa dan oksigen yang nanti akan menghasilkan karbon dioksida dan air melalui proses respirasi seluler. Di dalam mitokondria ya, mitokondria itu adalah sebuah organel dalam sel ya. Jamaknya itu disebut dengan mitokondria, singlenya itu disebut dengan mitokondrion. Dia merupakan organel terbungkus membran yang double ya. Jadi membran mitokondria itu double, yaitu lipid bilayer dan protein yang terdapat pada hampir semua sel eukariot. Dan ukurannya itu sangat kecil sekali, 1-10 mikrometer, dan jumlahnya bervariasi sesuai dengan aktivitas sel. Merupakan tempat terjadinya respirasi seluler ya, jadi dia itu sebagai batu baterai atau pembangkit energi bagi sel, dan merupakan membran luar yang sangat halus. Membran dalamnya berlekuk, memperluas permukaannya dengan terdapatnya krista.
kemudian di dalam mitokondria ini juga terdapat ruang antar membran, dan matriks mitokondria itu terdapat enzim, protein, intermediate, dan respirasi seluler. Ini adalah struktur mitokondria ya. Jadi ada bagian luar di sini outer membran, kemudian bagian dalam membran, intermembran. Kemudian di sini kita perhatikan adanya sebuah matriks ya. Sebentar, saya mau buat agak lebih bercahaya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Di sini adanya matriks, kemudian ada ruang-ruangnya. Di sini adanya kriste, ya. Di dalam mitokondria ini juga terdapat granul-granul. Bagian-bagian mitokondria adalah bagian luar, bagian ruang antar dalam ya, kemudian membran dalam, kriste, matrik, ribosom, DNA, granula gitu. Nah, ini dia gambaran dari sebuah mitokondria. Nah, di mana sih letak respirasi seluler? Respirasi seluler ini terdapat di mitokondria. Di dalam mitokondria, respirasi seluler ini terdapat 3 tahapan atau 3 proses. Yang pertama itu adalah glikolisis yang terjadi di sitoplasma, kemudian siklus Krebs di matriks mitokondria, dan rantai respirasi di dalam krista mitokondria. Coba perhatikan. Ini adalah evolusi dari eukariot ya, di mana di sini terdapat endosimbiotik. Jadi ada hubungan antar makhluk hidup yang di mana di situ hubungannya itu adalah sangat menguntungkan ya, simbiosis. Di mana di sini terdapat hubungan antara tumbuhan, animal ya. Kemudian di sini terdapat endosimbiosis di sini. Ya, jadi dia merupakan kalau yang bagian bawah ini kan kingdom ada archaea, kemudian ada bakteria gitu. Nah, di sini organel ini kan organisme ini kan sangat bersimbiosis ya di dalam sebuah ekosistem. Nah, sehingga menjadi sebuah simbiosis yang secara modern gitu ya, disebut dengan modern eukariota. Di sini ada simbiosis antara tanaman, protozoa, animal ya, contohnya adalah kita gitu. Nah, bagaimana proses respirasi seluler itu sendiri? Nah, respirasi seluler itu sendiri digambarkannya dengan gambaran sebagai berikut ya. Di sini ada cahaya matahari. Nanti cahaya matahari itu akan memberikan sinar fotonya dalam sebuah ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ini ya dijalankannya itu energi matahari ini akan dirubah oleh tanaman melalui proses fotosintesis di dalam kloroplas. Di sini akan mengubah dari karbon dioksida di sini menjadi molekul organik ya, menjadi molekul organik dan oksigen. Nanti molekul organik dan oksigen ini yang akan dikonsumsi oleh animalia, oleh kita gitu kan, dan oleh organisme lain ini kemudian dirubah menjadi sebuah energi ya, adenosin trifosfat. Nah, hasil buangan dari energi ini kan pembakaran ini ya, pembakaran yang menghasilkan energi ini, hasil buangannya adalah karbon dioksida dan air. Nah, nanti karbon dioksida dan air ini melalui dengan proses melalui sinar matahari nanti akan masuk lagi ke dalam tumbuhan melalui proses fotosintesis. Jadi lingkarannya itu akan selalu seperti ini. Nah, proses yang terjadi di sini, bahan utama atau bahan bakar utama respirasi seluler itu adalah molekul glukosa, di mana hidrogen dan elektronnya itu berpindah dari molekul glukosa ke oksigen dengan membentuk air. Kemudian merupakan reaksi reduksi, reaksi penerimaan elektron dan oksidasi, di mana di situ terdapat pelepasan elektron yang menghasilkan energi dari transfer elektron.
Dalam respirasi seluler di sini glukosa reaksi kimianya adalah glukosa ditambahkan dengan oksigen nanti akan menghasilkan karbon dioksida, air dan ATP. ATP-nya ini adalah sebagai bentuk energi. Di sini ada proses reduksi oksidasi. Jadi dulu ketika kalian di SMA dalam pelajaran kimia di sini glukosa itu akan mengalami proses oksidasi atau proses pembakaran. Di sini kan karena dia merupakan fase pembakaran, di sini membutuhkan oksigen. Jadi glukosa ini dengan dengan dibakar oleh oksigen ini akan berubah, akan teroksidasi menjadi 6 karbon dioksida dan air. Nah, reaksi ini dari oksigen menjadi air itu merupakan reduksi di mana oksigennya itu akan kehilangan elektron dan hidrogen ya di sini. Jadi dari oksigen akan menjadi air, kemudian glukosanya menjadi karbon dioksida. Nah, sekarang bagaimana proses respirasi yang terjadi di kita gitu ya. Energi itu kan kalau kita kita kan dapat melalui proses makanan ya, makan gitu, kita makan. Nah, apa yang kita makan itu kan terdiri dari 3 hal ya, ada polisakarida dengan asinya, kemudian kita juga mengkonsumsi lemak, kita juga mengkonsumsi protein ya. Serat-seratnya di sini kan merupakan karbohidrat. Nah, dari karbohidrat ini sendiri turunannya adalah gula ya. Nanti dari gula itu akan mengalami proses yang disebut dengan glikolisis. Kemudian dari lemak sendiri ini akan menjadi 2 ya, gliserol dan asam lemak. Gliserolnya itu akan terlibat dalam proses glikolisis, sementara asam lemaknya ini akan terlibatnya di sini di asetil CoA. Nah, untuk proteinnya sendiri ini akan turunan paling kecilnya adalah asam amino. Asam amino ini nanti terlibat di dalam proses siklus Krebs. Jadi tahapannya dari karbohidrat ini glikolisis, kemudian asam lemak asetil CoA menjadi suatu di sini ada siklus Krebs-nya, kemudian nanti akan kehilangan akan terjadi proses transport elektron sehingga di sini ya hasil akhirnya adalah adenosin trifosfat atau ATP. Nah, sekarang apa itu ATP? Ada yang tahu ATP? Ya, tadi Bu Yun sering mengatakan gitu ya. ATP adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat itu apa sih? Dia merupakan gula ribosa. Gula ribosa, gula 5 karbon. Ribosa, 5 karbon. Terdapat juga basa nitrogen. Di sini basa nitrogennya adalah adenin. Kemudian ada mengandung juga 3 gugus fosfat. Nah, ini adalah gambaran dari rumus kimia dari adenosin trifosfat. Ya. ATP ini ibaratnya itu karena dia itu adalah energi, jadi merupakan mata uang ya, mata uang energi untuk sel. Kemudian ATP ini juga merupakan ikatan kimia yang menghubungkan gugus fosfat ya dengan ikatan yang berenergi tinggi. Jadi ketika satu gugus fosfat ini dilepaskan, maka akan kehilangan satu gugus fosfat. Sehingga yang tadinya ATP itu akan menjadi ADP, adenosin difosfat. Jadi di mana sih yang fosfat yang hilangnya itu? Nih fosfatnya. Kan tadinya di sini nih 1 2 3 ya, adenosin trifosfat. Nanti dia akan kehilangan satu fosfat ya. Maka menjadi adenosin difosfat. Nanti akan kehilangan lagi satu fosfatnya lagi akan menjadi adenosin monofosfat. Nah, bagaimana ATP itu digunakan? Karena ATP itu sebagai mata uang dalam energi ya di dalam sel. Maka bagaimana? Jadi ketika ATP dipecah, dia akan memberikan energi yang dapat digunakan untuk kerja kimia dan energi ini tidak dapat digunakan sebagai panas.
Kemudian eh, kerja kimianya di sini adalah transport. Di sini ada transport aktif, endositosin, eksositosin. Kemudian ada proses mekanik ya. Di sini mekaniknya adalah kontraksi otot, pergerakan silia, flagela, serta organel. Kemudian dia juga akan mensintesis molekul untuk pertumbuhan dan reproduksi. Nah, ini gambarannya. Jadi di sini ya ada transport aktifnya ya, kemudian ada proses mekaniknya, kemudian di sini juga ada aliran apa namanya reaktan dan reaksi kimia nanti akan terjadi, akan mendapatkan suatu produk gitu. Produknya itu apa sih? Ya ini nih ya, menjadi ATP. Tetapi dalam suatu proses ini juga kan dibutuhkan ATP. Ibaratnya gini, eh, ketika kita untuk kita kita itu kan kerja itu kan untuk melakukan suatu aktivitas gitu ya. Eh, Dalam suatu pekerjaan kita kan ingin mengharapkan sesuatu, misalnya gini, kalian itu kan ikut kuliah ibu, harapannya gitu kan nilai biologi selnya itu bagus ya, harapannya gitu, nilai biologi selnya bagus. Nah, bagaimana modalnya untuk mendapatkan nilai biologi sel bagus? Itu apa modalnya? Modalnya kan kaliannya juga kan harus belajar biosel itu sendiri gitu. Jadi ketika kita itu ingin menghasilkan produk ATP ya, dalam memproduksi ATP itu sendiri, tubuh itu atau sel itu juga membutuhkan ATP sebagai sebagai sumber energi modal ya. Nah, bagaimana ATP itu digunakan ya menjadi energi atau bukan energi yang berasal dari glukosa. Nah, di sini pemecahan glukosa itu menghasilkan terlalu banyak energi untuk kerja sel, dan kebanyakan energi itu akan dibuang sebagai panas. Kemudian satu glukosa itu nilainya setara dengan 686 kilokalori, di mana satu ATP itu adalah 7,3 kilokalori. Sehingga satu glukosa itu setara dengan 36 ATP, maka dia juga setara dengan 262,8 kilokalori. Jadi bagaimana efektifnya sel mengkonversi glukosa ini menjadi sebuah ATP gitu ya. Jadi dari 38% energi ini berasal dari glukosa, itu adalah akan membentuknya itu adalah dia akan dibentuknya menjadi sebuah ATP. Nah, sisanya kan 38%-nya itu menjadi energi gitu ya. Sisanya berarti kan dari 100 dikurangi 38 ya. Jadi ada 62-nya itu tersimpan di hati dalam bentuk glikogen. Kemudian kalau malam malah jadinya banyak sekali suara-suara ya. Ada aja gangguan. Rasanya tuh kan gelas jatuh. Oke, Ibu lanjutin ya. Jadi roadmap respirasi seluler di sini. Jadi di sitoplasma itu terjadi glikolisis, kemudian di dalam mitokondrianya sendiri itu ada dua proses, yaitu siklus Krebs dan transport elektron. Untuk glikosanya sendiri ya, untuk glikolisisnya sendiri itu pengubahan dari glukosa menjadi 2 asam piruvat ya, di sini menghasilkan ATP. Nah, kemudian dia asam piruvat ini akan masuk ke dalam mitokondria. Di sini akan menjalani proses yang disebut dengan siklus Krebs ya. Siklus Krebs ini juga nanti akan menghasilkan ATP. Hasil dari ini adalah NADH ya. NADH ini nanti akan terlibat dalam proses transport elektron. Ini juga nanti akan menghasilkan ATP. Nah, respirasi seluler itu di dalam sel ya, itu terbagi menjadi 4 tahapan. Ya, tahapan yang pertama adalah glikolisis. Yang tadi ya terjadi di luar mitokondria atau di sitoplasma. Di sini dari glukosa menjadi 2 asam piruvat. Kemudian selanjutnya adalah
oksidasi dari piruvat. Di sini oksidasi piruvat, piruvatnya itu nanti akan terjadi proses transisi reaksi, nanti akan menjadi 2-asetil-CoA. Kemudian proses yang ketiganya itu adalah siklus Krebs, ya. Di sini siklus Krebs, kemudian baru tahapan yang keempatnya itu adalah transport elektron, ya, atau proses fosforilasi. Jadi di sini dari glukosa menjadi 2 asam piruvat, kemudian 2 asam piruvatnya kemudian teroksidasi ya, oksidasi piruvat di sini menjadi 2 asetil CoA. Nanti 2 asetil CoA-nya terlibat dalam proses siklus Krebs ya. Kemudian baru dari sini NADH dan FADH2-nya itu akan terlibat dalam proses transport elektron. Outputnya apa? Dari glikolisis dihasilkan 2 ATP, tetapi dia juga membutuhkan 2 ATP ya di glikolisis itu. Kemudian di sini tuh kan kebutuhan 2 ATP di sini ya. Kemudian dari siklus Krebs ini dihasilkan 2 ATP, kemudian di sini di proses transport elektron itu dihasilkan 34 ATP. Ya, jadi berapa sih output akhir dari proses respirasi seluler ini? Ini dihasilkan dari satu glukosa itu maksimal akan didapatkan nanti 38 ATP. Lumayan ya, hasilnya ada 38 ATP. Nah, di mana terjadinya 4 tahap respirasi dari respirasi seluler itu? Untuk glikolisis sendiri ya, untuk glikolisis sendiri itu terjadinya di sini ya, di sitoplasma. Kemudian oksidasi piruvat. Nih, di sini oksidasi piruvatnya di sini. Ya, nih, dilihat ada piruvat, nanti di sini asam piruvat ini nanti akan menjadi piruvat. Jadi di sini di membran ya, di membran. Kemudian siklus Krebs. Nih, ini siklus Krebs. Kemudian transport elektronnya di sini. Jadi ada yang di sitoplasma, ada yang di membran, ada yang di kristai. Di glikolisis terjadinya di sitosol, kemudian oksidasi piruvatnya ini terjadinya di matriks, siklus Krebs-nya juga di matriks, sementara transport elektronnya itu terjadinya di kristai. Nah, sekarang apa sih yang dia hasilkan gitu ya? Dari glikolisis itu sendiri glikolisis di sini pemecahan glukosa ya dari glukosa. Untuk memecah ini glukosa itu kan termasuk ke dalam karbohidrat ya. Dia membutuhkan ATP untuk memecahkan glukosa ini dibutuhkan ATP. Dihasilkannya apa? Dihasilkannya 4 ATP. Jadi apa ya? Butuh 2 dihasilkan 4. Jadi kalau ya udah berarti hasilnya 2 gitu ya. Ya, tapi untuk menghasilkan 2 ini kita butuh energi gitu untuk memecahkannya gitu ya. Jadi dari glukosa kebutuhannya 2 ATP untuk memecahkannya ini ya. Glukosanya ini akan menghasilkan 4 ATP, 2 NADH dan 2 piruvat. Nah, kemudian oksidasi piruvatnya ini ya dari 2 piruvat ya. 2 piruvat dan ditambahkan dengan ini ada enzimnya ya CoA. Nanti dihasilkan 2 CO2, 2 NADH dan 2 asetil CoA. Nah, 2 asetil CoA ini nanti akan terlibat dalam proses siklus Krebs. Nanti dihasilkannya 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH dan 2 FADH2. Kemudian nih ada NADH dan FADH2 ya. Di sini nanti dihasilkannya di sini ada transport elektron yang terlibat di proses transport elektron. Di sini akan dihasilkan 32 ATP dan 6 H2O. Sehingga totalnya 4 ditambah kemudian ini ada berapa? 2. Ingat ada 2. Ada NA2H2. 1 NADH ini nanti setara dengan 3 ATP.
ini juga ya, ini juga setara. Jadi 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Ya. Jadi dihasilkannya di sini. Produk akhirnya itu adalah 36 ATP. 36 ATP di sini kebutuhannya apa 2 ya. Jadi ada 38. Nah, ATP itu dibuatnya melalui 2 jalan atau 2 cara ya. Yang pertama di sini proses substrat level fosforilasi yang disebut dengan glikolisis dan siklus Krebs. Kemudian fosforilasi elektron, kemudian di sini ya. Jadi di dalam fosforilasi elektron di sini ada kebutuhannya itu dia untuk mempercepat terjadinya reaksi dibutuhkan enzim ya. Jadi sebagaimana yang kemarin Ibu utarakan di video sebelumnya ya, bahwa tentang metabolisme itu pasti akan dibutuhkan enzim ya. Nah, di sini enzim itu nanti akan ditempeli oleh substrat. Apa sih substratnya? Di sini substratnya itu adalah fosfoenol piruvat. Nanti fosfoenol piruvat ini PFP itu ya, dia akan di sini akan mengubah nih. Jadi P di sini ya kan tadinya kan di sini ada 2 ADP ya atau adenosin. Nih P-nya di sini masuk nih ke sini. Nih, tadinya kan 2 di sini. Nah, masuk ke sini P-nya. Jadinya apa? Jadinya di sininya piruvat ya, piruvat. Yang ini substrat PP-nya ini menjadi piruvat. Kemudian di sininya P-nya ada berapa? Jadinya 1 2 3. Jadi adenosin berarti 1 2 3 P berarti adenosin trifosfat itu ATP. Nah, ya. Jadi proses terjadinya kan begini tuh. Di glikolisis di sitoplasma, kemudian untuk siklus Krebs dan transport elektronnya itu di mitokondria itu sendiri. Untuk dari glikolisis glukosa menjadi piruvat, di sini dihasilkan ATP. Nanti piruvatnya masuk ke dalam menjadi di sini terlibat dalam proses siklus Krebs. Di siklus Krebs ini nanti juga akan dihasilkan ATP. Dari siklus Krebs dihasilkan juga NADH dan FADH2. NADH dan FADH2 ini nanti akan menghasilkan terjadi proses oxidative phosphorylation atau transport elektron dan kemosintesis ya. Nanti dihasilkannya di sini ATP adenosin trifosfat lagi. Jadi ATP itu didapatkan dari glikolisis, dari siklus Krebs dan dari transport elektron. Nah, sekarang satu-satu ya. Untuk glikolisis di sini dari glukosa. Nih, lihat ya, ini glukosa. Glukosa kita ingat karena dia itu monokarbohidrat ya, karbohidratnya tuh monosakarida. Nah, monosakarida yang terdiri dari 6 karbon. 6 karbon 1 2 3 4 5 6. Di sini 6 karbon ya, 6 karbon ya. Jadi dari glukosa ini nanti akan dirubah menjadi glukosa fosfat. Fosfatnya dari mana? Dari sini, dari 2 ATP. Kan kita butuh ATP ya untuk memecahkan glukosa ini. Jadi 2 ATP ini nanti akan dirubah menjadi 2 ADP. Nanti P-nya itu yang tadinya 3, P-nya menjadi 2. Jadi 2 P-nya itu nanti akan keluar. Dia berikatan dengan ini 1 dengan kanan 1, kiri 1 gitu. Jadi nanti menjadi 3 karbon fosfat ya, karena di sini ikatan ada fosfat di sini. Nanti dari 3 karbon fosfat ini menjadi 3 asam piruvat atau 3 karbon piruvat. Ya. Gitu. Jadi gambarannya seperti di sampingnya.
Oke, Ibu lanjutkan. Nah, apa sih bedanya sama yang slide yang sebelumnya? Sama, lihat ya. Tuh. Di sini glukosa dari 2 ATP menjadi dari 2 ATP nanti akan menjadi 2 ADP. Berarti kehilangan satu fosfat ya, masing-masing ATP ini kehilangan satu fosfat. Fosfatnya kemana? Fosfatnya ke sini nih, berikatan dengan 3 karbon, jadi fosfat, ini fosfat. Nah, nanti eh, ada lagi nih, ada dibutuhkan lagi NAD, jadi nanti akan masuk lagi di sini fosfat, jadi ini PP ya. Jadi di sini dihasilkan 2 asam piruvat. Oke, dari siklus Krebs nanti 2 asam piruvat ini akan berubah menjadi asetil CoA ya. Jadi hasil yang tadi tuh ya, asam piruvat nih nanti akan dirubah menjadi nih ya, dengan bantuan enzim, koenzimnya itu CoA ya. CoA ini asam piruvat ini nanti akan menjadi asetil CoA atau asetil koenzim A. Nah, oksidasi piruvat ya, oksidasi piruvat di sini balik lagi ternyata Bu Yun teh. Enggak juga sih, enggak balik lagi ya. Sama. Tuh. Nanti di sini nih piruvatnya dia akan masuk ke dalam, nih masuk ke dalam. Nih. Jadi ini proses terjadinya di membran ya. Nih, oksidasi piruvat adanya di membran. Coba perhatikan gambarnya ya. Nih lihat. Dia akan masuk ke sini, lihat gambarnya. Di sini nih ada kehilangan O ya. Tuh, lihat. O-nya itu dia akan berikatan dengan apa? Dengan ini, dengan koenzim A. Jadi menjadi asetil CoA. Ya, nih akan berikatan nih. Ini yang hilang. Menjadi CO2 kan? Ya. Tuh CO2-nya nanti keluar. Set gitu. Oke, dilanjutkan. Jadi asam asetat ini inputnya ya. Jadi asam asetat dengan ditambahkan penambahan fosfat ya, penambahan fosfat. Kemudian tambah lagi ada NADH+, kemudian FAD, ini masuk ke dalam suatu siklus Krebs. Nanti dari asetil asam asetat ini menjadi 2CO2. ATP ADP plus P-nya ini menjadi ATP, 3 NAD plusnya ini menjadi 3 NADH, FAD-nya menjadi FADH2 ya. Nih hasilnya. Hasil dari apa? Ini hasil dari siklus Krebs. Ya. Jadi siklus Krebs itu apa sih? Kenapa dikatakannya siklus Krebs? Kenapa? Karena dia itu merupakan siklus dari asam sitrat ya, siklus asam sitrat. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari asetil CoA, nanti didapatkan 4CO2, 2 ATP ya, 6 NADH dan 2 FADH2 ya. Di sini prosesnya. Jadi yang hasil dari apa tadi tuh? Ya, hasil dari glikolisis itu kan asam piruvat ya. Asam piruvat di sini nih nanti menjadi di sini kan oksidasi dari asam piruvat menjadi asetil CoA ya, karena ada bantuan bantuan enzim. Di sini asetil CoA-nya akan terpecah ya, kan 3 tuh, jadi menjadi 3 asam sitrat ya. Di sini nih, ada 3 sebetulnya ya. Nih, nanti akan didapatkan apa? Tuh, didapatkannya di sini ADP. Ini masuk NAD plus menjadi NADH, masuk lagi. Kemudian di sini masuk masuk lagi
ADP ditambah fosfat menjadi ATP. Ini begitu prosesnya seperti ini. Jadi dalam di mitokondria itu ada reaksi enzimatik ya. Enzimatik di sini enzimatiknya apa? Karena dia membutuhkan enzim untuk membreakdown. Apa yang di breakdown? Di sini terjadi proses selain breakdown juga proses oksidasi ya. Oksidasi asetil-CoA itu akan kehilangan dua karbonnya menjadi, nanti dua karbonnya itu akan dirubah menjadi ini nih ya, menjadi apa? Menjadi CO2. Kemudian dia itu akan hanya dari asam piruvat ini nanti akan berikatan dengan dengan enzim ya. Enzimnya itu kan CoA. Nah, jadi di sini menjadi asetil CoA. Nah, asetil CoA-nya ini nanti ada ikatan dengan perlahan-lahan per step-step ya, bertahap-tahap gitu, bertahap-tahap. Jadi tahapan yang pertama, tahap kedua, terus sampai sampai semuanya itu menjadi menjadi ikatannya itu akan dibutuhkannya itu adalah ya, ini adalah proses fosforilasi yang ada 7 step ya untuk menjadi oksalat, recycle oksalat. Jadi mana step? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Aduh, Ibu Yun haus, mau minum dulu. Dari siklus Krebs ini akan dihasilkan ATP, tetapi ATP-nya itu kan dia berasal dari NADH ya, NADH. Nah, jadi nggak hanya ATP yang dihasilkan, tapi juga dihasilkan NADH dan dihasilkan juga FADH2. Nih yang kuning-kuning ya, yang kuning-kuning nih. Tuh. Jadi output dari siklus asam sitrat ini atau siklus Krebs ini tidak hanya ATP tetapi juga NADH dan FADH2. Tahap selanjutnya yang masuk ke dalam di sini proses di dalam mitokondria, terutama di bagian kristai itu adalah transport elektron. Di dalam proses transport elektron di sini ya ada 5 tahapan ya, ada 5 tahapan. Ini tahapan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Lihat untuk tahapan yang pertama ini nanti NADH itu akan menjadi NAD+ di sini dengan melepaskan banyak sekali elektron. Ya, kemudian nanti di sini ada tambahan lagi H+ gitu ya. Nanti dengan jadi keluar lepas lagi elektronnya. Jadi kenapa sih ada transport elektron? Karena banyak sekali elektron-elektron yang dilepaskan di sini sampai didapatkan hasil akhirnya ini. Ya. Jadi ada proses ATP. ATP itu dihasilkan dari ADP, kemudian ditambahkan fosfat. Ini melepaskan elektron H+-nya, nanti akan juga didapatkan ATP. Nah, sekarang apa yang terjadi di transport elektron itu? Kita hitung ya. Kita hitung nih. Jadi di transport elektron ini yang tahapan pertama, di tahap pertama ya, di sini NADH itu akan terhidrogenase ya, terhidrogenase nih menjadi nih. Jadi satu NADH ditambahkan H+ ini akan menghasilkan NAD+ dengan melepaskan dua elektronnya itu dia 2H+ ya. Kemudian di sini
prosesnya itu ada quinon ya. Quinon nanti di sini ada sitokrom B dan sitokrom C plus C1. Ini juga di sitokrom B dan C kompleks ini melepaskan elektron lagi. Jadi begitu sampai di sini yang terakhir gambarnya agak terpotong ya. Di sini dihasilkan 10 NADH ya, 10 NADH, 2 FADH2 dan oksigen yang setara dengan 32 ATP dan H2O. NADH dan FADH2 itu diproduksi melalui proses transport elektron. NADH dan FADH2 itu dia itu dengan melepaskan elektronnya satu-satu ya di metrik. Jadi kehilangan hidrogen, begitu seterusnya. Ya. Terus saja kehilangan hidrogen, kehilangan 2 elektron. Aduh. Jadi setengah oksigen ditambahkan 2 elektron, ditambahkan 2H+, ya. 2H+-nya berasal dari mana? Berasal dari 2 NADH2 dan FA2H2 itu akan menjadi air. Makanya kalau kita proses pernafasan itu kan kalau kita di depan cermin sambil ngomong pasti cerminnya basah. Nggak hanya depan cermin ya, kita juga kalau ngomong terus pakai maskernya pasti basah. Ya, ini gambarannya. Jadi hidrogen ini hidrogennya itu kehilangan. Jadi ada dari hidrogennya itu dari mana? Dari NADH ya. NADH itu akan kehilangan hidrogen menjadi NAD+. Prosesnya seperti itu. ADP-nya nanti akan mendapatkan P sehingga menjadi ATP. Kemudian hidrogennya kehilangan terus-terusan. Ini yang hilang siklus dari hidrogennya itu sendiri yang terjadi di kristal ini merupakan transport elektron. Nah, di dalam matrik mitokondria di sini ada sintesis ATP ya. Sintesis ATP-nya ini membutuhkan sebuah mesin atau rotor gitu ya. Di sini untuk mengalirkan hidrogen, mengambil. Jadi hidrogennya tuh dari mana? Ya, hidrogennya tuh dari luar, dari intermembran untuk masuk ke dalam matrik mitokondria. Ini gambar ini diulang berkali-kali, mudah-mudahan kalian jadi hafal gitu ya. Nih. Coba dari tadi ibu ngocol terus, sekarang coba kalian terjemahkan gambar ini ya. Kalian terjemahkan, kalian buat silakan kalian naratifkan, deskripsikan ya, dari proses glikolisis, kemudian asetil CoA, asam pirofat ya, kemudian siklus Krebs, kemudian transport elektron ya. Silakan ya, jelaskan ya, nanti kalian buat, kalian kata-katakanlah 5 menit aja.
Oke, sekarang kita ke review bagaimana ATP itu diproduksi. Di dalam glikolisis kan tadi dihasilkan 2 ATP ya. Nih, glikolisis dihasilkan 2 ATP. Kemudian oksidasi pirufat. Di sini kan dihasilkan tidak dihasilkan ATP ya. Nih, kenapa? Di sini kan karena hanya penempelan dengan enzim itu aja kan. Kemudian siklus asam sitrat atau siklus Krebs ya, siklus Krebs. Di sini dihasilkan 2 ATP. Kemudian transport elektron ya. Ini transport elektronnya melalui NADH gitu ya. Di sini transport elektron banyak tuh. Ya, ini menghasilkan 10 NADH dan FADH-nya dihasilkannya itu juga 2 FADH2 ya. Jadi setara semua totalnya itu adalah 36 ATP. Nah, oke, sekarang bagaimana molekul itu kan diproduksi dari makanan gitu ya. Diproduksi dari makanan melalui proses respirasi seluler. Jadi ini makanan itu kan nih dari makanan, protein ya, karbohidrat, lemak gitu ya. Ini akan di breakdown terlebih dahulu di usus halus ya. Akan di breakdown dulu di usus halus gitu. Kemudian monomernya ini juga nanti akan di breakdown lagi melalui proses respirasi seluler sehingga nanti dihasilkan ATP ya. Jadi breakdown yang pertama itu di usus besar, kemudian breakdown yang kedua itu terjadi di sini kan simple subunitnya itu asetil CoA itu akan menginisiasi. Jadi asetil CoA itu kan sebuah CoA itu enzim gitu ya, enzim. Nah, kemudian ini adalah produk yang terakhir ya, komplit oksidasi. Asetil CoA-nya menjadi H2O dan CO2 ya. Ini nanti juga akan diproduksi NADH ya dan beberapa ATP melalui proses transport elektron. Tuh. Oke. Kita ke tahapan selanjutnya adalah tentang fermentasi. Fermentasi itu kan berarti perubahan bentuk ya. Terfermentasi. Ini kan karena terjadi proses respirasinya itu anaerob. Respirasi anaerob berarti respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Kalau yang tadi kan membutuhkan oksigen. Kalau yang fermentasi itu respirasinya tidak membutuhkan oksigen. Karena dia tidak membutuhkan oksigen, maka disebutnya dengan fermentasi. Ya, apa sih yang terjadi di situ? Kalau terdapat oksigen, di sini kan ada oksidasi pirufat, ada transport elektron, gitu ya. Sementara kalau yang tidak ada oksigennya, maka di sini yang dihasilkannya hanya jadi proses fermentasi itu glukosa menjadi pirufat kemudian menjadi asam laktat gitu ya. Asam laktat atau alkohol dan karbon dioksida. Ya. Jadi fermentasi itu hanya dihasilkannya itu 2 ATP, tidak membutuhkan ATP. Jadi dalam fermentasi ya ada 2 tahapan atau 2 formula gitu.
Kalau pada tumbuhan ini namanya akan fermentasi asam laktat. Jadi di sini akan dihasilkan asam laktat, tapi kalau pada jamur atau pada fungi itu fermentasinya menjadi fermentasi alkoholik. Perbedaan tahapan dari yang aerob, ini respirasi aerob ya. Ada tahap di sini kan ada glikolisis, ada siklus Krebs ya, oksidasi pirufat. Nah, sementara kalau yang anaerob ya, fermentasi itu sendiri, glikolisisnya ini glukosanya akan dirubah menjadi 2 asam pirufat. Nanti 2 asam pirufat ini akan menjadi 2 asam laktat, 2 asetildehid. 2 asetildehidnya ini nanti akan berubah menjadi alkohol. Gitu. Jadi beda ya. Kalau di sini kan akan bukan asam pirufat, bukan, di sini kan dihasilkannya kan asam pirufat. Kalau di sini asam laktat gitu. Dalam proses fermentasi asam laktat, glukosa melalui proses glikolisis di sini menjadi 2 asam pirufat. Dari 2 asam pirufatnya ini nanti akan menjadi 2 asam laktat. Ya. Sementara untuk yang fermentasi alkohol, glukosa ini menjadi 2 asam pirufat. Di sini bedanya nih ya, kalau yang fermentasi asam laktat itu kan tuh NADH plus ya, di sini 2 NADH. Ini menjadi 2 NAD plus. Sama ya, rilisnya akan mengeluarkan karbon dioksida ya. Sementara kalau pada asam laktat Ibu ulangi deh. Asal liur. Tuh. Kalau fermentasi asam laktat itu kan tidak dihasilkan karbon dioksida ya, karbon dioksida asam laktat. Sama fermentasi asam laktat itu sama halnya dengan susu menjadi yogurt gitu ya. Susu menjadi yogurt itu fermentasi asam laktat. Jadi tidak dihasilkan karbon dioksida. Tuh, nggak ada karbon dioksidanya. Jadi 2 asam pirufat langsung aja menjadi 2 asam laktat. Sementara kalau pada fermentasi alkoholik ya, dari 2 asam pirufat ini dikeluarkan karbon dioksida, nanti didapatkan etil alkohol. Jadi ada etanolnya gitu ya, ada etanol. 2 etil alkohol itu etanol. Maka bedanya gitu ya. Ini ada beberapa contoh food industry ya, karena fermentasi alkohol nih, ini didapatkan roti gitu. Kenapa? Karena dia menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan yang membuat adonan menjadi mengembang gitu ya. Kalau reaksi aerob, ini kan reaksi aerob yang tadi ya. Jadi ada glukosa, asam pirufat, di sini ada siklus Krebs. Ini siklus Krebs, asetil-CoA, siklus Krebs, kemudian di sini ada transport elektronnya. Sementara kalau yang anaerob nih. Jadi ini glukosa ya. Glukosa ini akan menghasilkan CO2. Di sini C2H5OH, ini etanol ya. Etanol dan 2 ATP. Jadi dari proses glikolisis di sini 2 asam pirufat, nanti 2 asam pirufatnya ini akan dihasilkan 2 etanol.
Sementara kalau pada fermentasi asam laktat, ya, fermentasi asam laktat, di sini didapatkannya bukan etanol tetapi 2 laktat. Oke, kita selanjutnya ke anabolisme. Anabolisme itu kan penyusunan ya. Di sini prosesnya itu adalah fotosintesis. Peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa karbon dioksida, hidrogen, oksigen, dalam hal ini karbohidrat monosakarida dari karbon dioksida dan H2O. Reaksinya ya, jadi kebalikan yang tadi gitu ya. Kalau yang tadi kan kalau glukosanya di depan, kalau ini glukosanya dihasilkan gitu. Jadi karbon dioksida yang dihirup oleh tanaman gitu ya melalui proses fotosintesis, nanti kemudian ditambahkan dengan air, nanti dihasilkan glukosa. Tempatnya di kloroplas ya, terutama di tilakoidnya, itu bagian untuk menangkap sinar mataharinya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Ibu mau ngecek dulu ini tuh kita tuh udah slide berapa. Oh, 58. Oke, kita lanjut. Reaksi fotosintesis itu ada 2 tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Ya, reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk reaksi terang ini karena ada cahaya matahari, dan gelapnya ini tidak tergantung dari cahaya matahari. Jadi ini terjadinya di kloroplas. Nanti akan kita kaji selanjutnya ya. Ada bahasan tersendiri tentang fotosintesis. Untuk reaksi terangnya, dia terjadinya pada siang hari, kemudian kalau reaksi gelapnya terjadinya pada malam hari ya. Jadi pada reaksi terang ini fotonnya akan mengubah menjadi ATP ya, penyerapan foton ini akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Kemudian terjadinya di membran tilakoid, waktunya siang hari, dibutuhkannya air. Ini prosesnya ya. Jadi kloroplas itu menyerap energi cahaya merah dan nila, energinya itu akan dirubah menjadi 2H2O, ditambahkan cahaya matahari menjadi 2H2 dan O2. H2-nya dilepas, ditampung oleh NADP. Ya, NADP. Nah, selama ini tuh yang disebut dengan proses sintesis ATP atau fotofosforilasi. Dan NADPH dan ATP itu sendiri itu akan digunakan untuk reaksi terang sebagai ganti oksigennya, akan dilepaskan dan digunakan untuk proses katabolisme ya. Nah, reaksi gelapnya itu disebut dengan reaksi Beckmann atau reduksi karbon dioksida, atau disebut juga dengan Kelvin-Benson. Terjadinya di stroma ya, di bagian kloroplas. Yang dibutuhkannya adalah ATP dan NADPH dari reaksi terang, NADPH-nya, dan RUBP ya. RUBP, waktunya siang dan malam hari. Prosesnya dimulai saat CO2 itu diikat, kemudian difiksasi oleh RUBP ya. Kemudian RUBP-nya ini senyawa 6 karbonnya pecah menjadi 2 fosfogliserat atau PGA. PGA-nya ini akan menerima gugus P dari ATP ya, jadi menjadi PGAL ya. Jadi NADPH-nya itu menjadi 12 PGAL. 12 PGAL-nya ini menjadi 10 PGAL ke tahap awal menjadi RUBP. 2 PGAL-nya berkondensasi menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfatnya ini nanti digunakan untuk membentuk karbohidrat. Hasil akhir fotosintesisnya itu adalah sukrosa, amilum, dan selulosa. Ya,
Untuk fotosintesis ini nanti akan dipaparkan selanjutnya di materi yang kloroplas ya. Jadi semua ada waktunya katanya. Jangan membandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain karena tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan ya. Jadi reaksi ada saatnya kita siang untuk beraktivitas, ada saatnya malam untuk beristirahat. Tapi kadang-kadang malam ibu juga untuk gini bikin rekaman ya. Mereka bersinar di saat waktunya yang tiba. Jadi ketika malam maka cahaya bulan yang bersinar. Ketika siang cahaya matahari yang bersinar. Dan ibu yakin kalian semua itu adalah bersinar ya, bersinar. Dan suatu pengetahuan ilmu kalaupun tidak bermanfaat untukmu itu juga tidak akan berbahaya untukmu. Jadi tidak ada ya ilmu yang tidak bermanfaat. Pasti semua ilmu itu adalah akan bermanfaat. Oke, segitu aja dari Bu Yuyun. Bilai fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.